a Nusantara where legends are born to the roar of the stadium. Dulu kita hanya bisa bermimpi, sekedar menang di ASEAN pun sulitnya minta ampun. Tapi sekarang Indonesia tidak lagi jadi tim pelengkap. Kita bicara tentang mimpi yang lebih besar, mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Semua berubah saat nama-nama besar mulai masuk ke ruang ganti Garuda. Saat Patrick Kluivert datang membawa filosofi Eropa. Saat pemain-pemain yang dulu hanya bisa kita lihat di TV Eropa, kini memakai jersey merah putih. Dan sekarang satu persatu pemain terbaik Indonesia mulai berdatangan, bahkan lebih cepat dari jadwal resmi pemusatan latihan. Termaksud satu nama yang jadi simbol optimisme baru, Ole Rummenigge. Ia datang lebih awal ke Bali bukan sekedar untuk berlibur, tapi untuk adaptasi, untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia sudah berubah. Dan tim yang diremehkan jadi tim yang paling ditakuti di grup C. 5 Juni 2025, laga hidup mati kontra China akan jadi saksi. Apakah Garuda terbang makin tinggi atau mimpi harus tertunda lagi? Tapi satu hal yang pasti, optimisme Indonesia sedang melambung tinggi. Satu pemandangan menarik terjadi di Pulau Dewata. Saat suasana Bali masih terasa tenang menjelang pemusatan latihan timnas, satu persatu elemen penting skuad Garuda mulai berdatangan. Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangku Alam sudah lebih dulu menikmati waktu di Bali. Begitu juga jajaran pelatih seperti Patrick Kluivert dan Alex Pastoor yang bahkan sempat meninjau langsung kesiapan venue latihan di Bali United Training Center. Dan kini, giliran satu nama yang paling ditunggu-tunggu ikut merapat, Ole Rummenigge. Penyerang Oxford United tersebut tiba di Bali pada Jumat dini hari 23 Mei. 3 hari lebih cepat dari jadwal resmi TC Timnas Indonesia yang dimulai 26 Mei. Lewat Instagram pribadinya, Ole membagikan momen saat tiba di hotel tempat ia menginap. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya momen liburan, tapi bagi pelatih dan supporter, ini adalah tanda keseriusan. Datang lebih awal berarti punya waktu ekstra untuk beradaptasi dengan cuaca, dengan ritme lingkungan, dengan atmosfer yang berbeda dari Inggris. Dan yang paling penting, langkah ini mencerminkan komitmen dan kesadaran para pemain diaspora untuk benar-benar terlibat sejak awal dalam perjuangan timnas. Ole Rummenigge sendiri jadi salah satu simbol kekuatan baru Indonesia. Ia mencetak gol ke gawang Australia dan kembali jadi penentu saat Indonesia kalahkan Bahrain 1-0 di GBK. Kini ia kembali lebih cepat, bukan hanya untuk bersantai, tapi untuk siap tempur saat Garuda bentrok lawan China 5 Juni nanti. Tanggal 5 Juni 2025 di Gelora Bung Karno bukan sekedar jadwal tanding biasa. Laga Indonesia versus China adalah penentu segalanya. Satu kemenangan dan China langsung tersingkir dari jalur Piala Dunia. Satu kekalahan dan nasib Indonesia akan ditentukan di Jepang dalam laga yang jauh lebih sulit. Inilah yang disebut laga hidup mati. Dan menariknya, dalam momen sekrusial ini, dukungan justru datang dari banyak pihak, termasuk dari negara-negara Asia lainnya. Kenapa? Karena mereka tahu Indonesia bukan lagi tim kasihan seperti dulu, yang sering jadi pelengkap penggembira atau samsak di level Asia. Kini Indonesia tampil dengan wajah baru, didukung pemain diaspora dari liga-liga top Eropa, didampingi pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert dan tim elit Eropa. Dan yang paling terasa, spiritnya beda. Erick Thohir tidak main-main saat bilang ingin bawa Indonesia ke level dunia. Dan kini peluang itu mulai terasa nyata. Satu dekade lalu, mimpi ke Piala Dunia mungkin terdengar utopis. Tapi sekarang, Indonesia cuma butuh satu pintu lagi untuk dibuka. Dan pintu itu bernama kemenangan atas China. Tak heran kalau berbagai tokoh Asia ikut mendorong. Mantan pelatih Irak,
Jesus Casas menyebut Indonesia sebagai tim yang over frontal dan sangat berkembang. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu bahkan menyebut Indonesia sebagai tim yang akan konsisten dan berbahaya dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan Pep Guardiola, ya Pep yang itu, pernah berkata bahwa masa depan Indonesia ada di tangan para pemain mudanya. Dan perkembangan saat ini membuktikan kalimat itu bukan sekedar basa-basi. Saat persiapan Indonesia semakin solid, China justru mulai panik. Pertama soal wasit. AFC menunjuk Rustam Lutfulin, wasit asal Uzbekistan, untuk laga panas Indonesia versus China. Sekilas terdengar biasa aja, tapi bagi media China, ini dianggap sebagai sinyal bahaya. Media Sohu menyebut Lutfulin sebagai master kartu. Wasit yang dikenal tidak ragu mengeluarkan kartu jika permainan mulai kasar. Dan gaya bermain China, agresif, keras, dan sering melebihi batas. Itulah sebabnya media China menyebut penunjukan ini sebagai trik tersembunyi yang menguntungkan Indonesia. Lalu kedua adalah rotasi Jepang. Jepang yang sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga, dikabarkan akan menurunkan tim lapis 2 saat melawan Indonesia di laga terakhir grup. Menurut media Jepang, Sponichi, pelatih Hajime Moriyasu, akan mencoret 10 pemain utama, seperti Kaoru Mitoma, Junya Ito, hingga Morita, digantikan oleh pemain muda jebolan Olimpiade Paris 2024 seperti Yu Hirakawa dan Shun Sukemito. Bagi Jepang, ini bagian dari eksperimen dan regenerasi. Tapi bagi China, ini bencana. Sementara media China sibuk cemas soal wasit dan eksperimen Jepang, Indonesia diam-diam membangun kekuatan paling mengerikan yang pernah kita miliki di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain, dan dari daftar itu 19 diantaranya adalah pemain keturunan, mayoritas bermain di Eropa. Bukan pemain sembarangan, ini nama-nama dengan pengalaman, jam terbang, dan kualitas level atas. Simak ini. Jesus dan Emil Audero di Serie A, Michel Kars, Tom Haye, Kevin Dix, Joy, dan pemain lainnya. Total ada 21 pemain abroad yang tersebar di 10 negara dan 4 benua. Pertemuan terakhir antara Indonesia dan China terjadi Oktober 2024 lalu. Saat itu, sebagian besar dari pemain diaspora belum tersedia atau belum bermain. Artinya, China akan menghadapi tim Indonesia yang sangat berbeda, lebih kuat, lebih cepat, dan lebih matang secara permainan. Kalau kita bicara peluang Indonesia untuk menang lawan China, maka bukan cuma soal semangat atau euforia semata. Secara teknis dan taktis, Indonesia punya keunggulan nyata. Dan inilah 3 kelebihan utama yang bisa jadi penentu saat bertanding 5 Juni nanti di GBK. Dulu kalau ada satu pemain inti cedera, kacau total. Sekarang ceritanya beda. Masuknya para pemain diaspora membuat Patrick Kluivert punya opsi melimpah di semua lini. Di lini belakang misalnya, kalau Michel Kars absen karena cedera, masih ada Justin Hubner, Rizky Ridho, Jesus, hingga Kevin Dix yang siap tampil. Di bawah Mister, Martin Pas absen karena akumulasi kartu. Tapi itu bukan masalah besar, karena penggantinya adalah Emil Audero, mantan kiper Inter Milan. Indonesia kini bisa rotasi tanpa kehilangan kualitas, dan itu kekuatan yang dulu nggak pernah kita miliki. Kalau bicara senjata rahasia Indonesia, maka serangan balik cepat adalah salah satu andalannya. Pemain seperti Egy Maulana Fikri, Eleno Renders, Rafael Strijk, Jakob Sayuri, hingga Ole Rummenigge punya kecepatan dan dribbling yang bisa membelah pertahanan China. Contohnya, saat laga lawan Bahrain, Indonesia menang 1-0 lewat skema serangan balik yang sangat efektif. Itu bukan keberuntungan, itu hasil dari skema yang terlatih. Apalagi saat ini, Rummenigge sedang gacor-gacornya. 2 laga, 2 gol, dan chemistry-nya dengan lini tengah makin padu. Yang terakhir, dan ini sering luput dari perhatian, adalah mentalitas. Dulu kita sering drop saat lawan tim-tim kuat.
Sekarang justru makin panas. Lihat saja, imbang lawan Australia, menang lawan Arab Saudi, imbang dan menang lawan Bahrain di 2 laga. Mental tanding Garuda sudah naik kelas. Tim ini sudah tahu rasanya tahan tekanan, sudah tahu cara bertarung sampai peluit akhir. Garuda sudah membentangkan sayapnya, kini tinggal terbang melewati satu rintangan besar bernama China. 5 Juni 2025 bukan cuma soal 3 poin, tapi soal pembuktian bahwa Indonesia bukan lagi tim yang cuma ikut turnamen, tapi tim yang benar-benar ingin dan bisa bersaing di panggung dunia dengan persiapan matang, pemain diaspora yang sudah datang sejak awal, hingga dukungan dari berbagai negara Asia. Semua jalan tampaknya sedang dibukakan untuk Indonesia. Tapi sepak bola selalu penuh kejutan, dan itulah kenapa kita harus terus berdoa, mendukung, dan percaya. Untuk para pemain yang sedang dalam masa pemulihan cedera, semoga lekas pulih, karena setiap kekuatan dibutuhkan di laga sebesar ini. Dan juga untuk para pemain yang sudah bersiap sejak hari pertama.